Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umratun Farida dengan NIM 005 dari kelas Pendidikan Biologi A 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kegiatan pembelajaran akan tersajikan pada video berikut ini. Kegiatan pendahuluan. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa, mengajak siswa mengawali pembelajaran dengan berdoa, kemudian guru melakukan presensi kehadiran siswa. Guru memulai pelajaran dengan memberi persepsi melalui forum Google Classroom berupa video fenomena kerusakan yang mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati. Guru menanyakan, apa penyebab kerusakan yang mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati? Guru memotivasi dan mengapresiasi jawaban siswa. Berdasarkan jawaban siswa, guru menyampaikan tujuan belajar pada hari ini.
Kegiatan inti, orientasi siswa terhadap permasalahan. Guru memberikan handout materi dan lembar kerja siswa melalui forum Google Classroom sebagai bahan diskusi siswa. Guru membagikan 2 link video mengenai kerusakan keanekaragaman hayati. Pengorganisasian siswa untuk belajar. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil, beranggotakan 3-4 siswa untuk menganalisis isi video. Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKS atau lembar kerja siswa bersama dengan kelompoknya dengan berdiskusi melalui WhatsApp Group. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal. 2 titik lainnya merupakan lokasi penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu dengan menggunakan sepeda. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru meminta siswa membuat WhatsApp Group bersama kelompok dan menginvite guru. Guru membimbing dan mengawasi siswa dalam diskusi pada WhatsApp Group. Izin berpendapat, menurut saya peristiwa tersebut merupakan pembalakan liar pada hutan. Manusia melakukan penebangan pohon secara besar-besaran disebabkan karena adanya kebutuhan industri. Saya setuju dengan pendapat Seli Adinda. Peristiwa rusaknya ekosistem hutan dapat mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta hilangnya habitat bagi hewan-hewan dan tumbuhan. Tentunya juga akan mengakibatkan pencemaran udara karena berkurangnya pohon yang seharusnya menjadi suplai oksigen terbesar dalam kehidupan. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah menegakkan undang-undang dengan menerapkan sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku pembakaran liar pada hutan.
serta melakukan pembatasan pada industri dalam mengambil kayu dalam skala besar di satu waktu. Iya, saya juga setuju dengan pendapat kamu. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu seharusnya pihak industri tidak hanya menebang pohon, tetapi juga harus menanam pohon agar ekosistem tetap seimbang. Baik, dapat saya simpulkan dari hasil pendapat kita bahwa peristiwa pembalakan liar pada hutan disebabkan karena adanya kebutuhan industri. Adapun dampak akibat peristiwa pembalakan hutan yaitu berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta hilangnya habitat bagi hewan-hewan dan tumbuhan, dan akan mengakibatkan pencemaran udara. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain pemerintah menegakkan undang-undang dan peraturan yang lebih tegas, dan adanya upaya menanam pohon. Bagus sekali diskusi dari kelompok 1, serta juga Ibu apresiasi atas upaya yang kalian ungkapkan untuk mengatasi peristiwa pembalakan liar pada hutan. Namun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi, jangan senang dulu. Masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati, membutuhkan Peristiwa tersebut adalah kerusakan ekosistem laut karena adanya pencemaran air dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Saya setuju dengan pendapat kamu, karena peristiwa rusaknya ekosistem laut akibat sampah dapat mengakibatkan rusaknya terumpu karang dan hewan-hewan yang ada di laut akan mati. Tentunya juga akan mengakibatkan punahnya flora dan fauna di dalam perairan laut karena sampah tidak bisa terurai dapat menyebabkan kematian pada flora dan fauna laut dalam lambat laun mengalami kepunahan. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah menegakkan undang-undang dengan menerapkan sanksi yang berat pada manusia yang membuang sampah di lingkungan perairan. Saya setuju dengan pendapat kamu. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu seharusnya pemerintah juga membatasi penggunaan sampah plastik sehingga dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat akan dampak buruknya sampah yang menimbun di dalam laut. Baik, dapat saya simpulkan dari hasil pendapat kita bahwa peristiwa kerusakan ekosistem laut disebabkan karena adanya sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Adapun dampak akibat peristiwa kerusakan ekosistem laut yaitu rusaknya terumpu karang dan hewan-hewan yang ada di laut akan mati dalam lambat laun mengalami kepunahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain pemerintah menegakkan undang-undang dengan menerapkan sanksi yang berat pada manusia yang membuang sampah di lingkungan perairan, serta pemerintah juga membatasi penggunaan sampah plastik sehingga dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat akan dampak buruknya sampah yang menimbun dalam laut. Bagus sekali pendapat dari kelompok 2. Ibu apresiasi dari upaya yang kalian sampaikan pada peristiwa kerusakan ekosistem laut akibat oleh sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membuka forum baru dan menjadi moderator untuk presentasi hasil diskusi. Guru memilih 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi secara menyeluruh hasil diskusi tiap kelompok dan memberikan umpan balik. Guru memberikan kuis melalui Google Form sebagai penilaian kognitif. Guru memberikan tugas lanjutan untuk mengamati dan membuat laporan tentang sebab, akibat, dan upaya pada kerusakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di lingkungan sekitar rumah masing-masing.
Kegiatan penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memotivasi siswa untuk semangat belajar. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Demikian kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.